Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai pelajaran kita kembali setelah kemarin kita mid semester atau PTS kalian sudah lakukan. Hasilnya sebenarnya kelas 12 lumayan baik ya. Walaupun ya Bapak nggak tahu ya itu bentuknya penuh kejujuran atau bagaimana, tapi Bapak mempunyai prasangka baik saja bahwa kalian pasti mengerjakannya dengan baik dan jujur, dan hasilnya ternyata kalian bisa melewatinya dengan sempurna ya. Memang ada beberapa yang masih harus melakukan pengulangan, tapi nggak apa-apa ya. Dengan PTS yang sudah berlalu berarti kita sudah melewati seperempat dari tahun ini ya, dari tahun pelajaran ini ya. Seperempat masa kelas 3 SMA-mu kamu lewati dengan belajar dari rumah ya, tapi nggak apa-apa ya, ini karena kondisi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke. Kita langsung lihat di materi kita ya. Sebenarnya ini materi 7 bab ini adalah materi untuk 1 tahun. Biasanya Bapak akan langsung habiskan di semester 1. Nanti semester 2-nya biasanya kita untuk latihan-latihan soal. Mengingat bulan ini semester ini tinggal 2 bulan lagi dan 3 bab kita lewati. Bab 5 Bapak udah pernah bilang waktu itu, bab 5 itu mirip dengan bab 3, hanya saja ini dari dari pembaca koran. Kalau yang editorial itu dari yang buat koran atau buat surat kabar atau buat media ya. Editorial sama artikel opini itu bentuknya sama, cuma beda latar belakang penulisnya saja. Tapi nanti kita akan ulas lagi. Nah, kita lihat bab 4 yang mau kita pelajari tentang novel ya. Novel di waktu lalu sebenarnya murid-muridnya diminta loh untuk belajar menulis sebuah novel ya. Siapa tahu novelnya itu bisa menjadi sebuah karya yang baik ya, yang bisa bahkan dibuat jadi sebuah karya yang bisa menghasilkan lah ya. Kalian tahu cerita, ada film Indonesia dulu, saya lupa nama penulisnya, Eiffel I'm in Love ya. Eiffel I'm in Love itu ditulis oleh penulisnya ketika dia masih di SMA ya, dan dijadikan novel. Terus Bapak pernah baca sekilas, dikatakan di sana bahwa si penulisnya itu dulunya ngeprint sendiri, terus dijualkan ke teman-teman dekatnya sendiri, hingga akhirnya jatuh ke tangan orang yang lebih kreatif lagi yang bisa mengubahnya dari novel menjadi film gitu ya, dan akhirnya itu jadi nilai tambah buat si penulisnya. Jadi sebenarnya kalian juga bisa menjadi seorang penulis walaupun kalian masih di usia SMA ya. Kalian tahu ya, Raditya Dika salah satu orang muda yang kalau kamu tonton YouTube dan cerita-ceritanya dia bisa bilang hidupnya sekarang sudah selesai karena dia secara finansial, dia meyakini dengan keuangan yang ada sekarang dia sudah bisa untuk survive sampai dia nanti mati gitu ya, berdasarkan. Tapi itu semua didapat dari mana? Dari menulis awalnya ya, dari menulis, dan kreativitasnya itu menghasilkan. Nah, novel akan kita pelajari di bab ini. Mungkin di pertemuan pertama ini Bapak akan mengupas luarannya, bagian-bagian hal-hal yang perlu kita ketahui tentang novel ya. Oke, kita coba langsung ke materi novel. Novel adalah hasil karya imajinasi ya. Jadi tulisan itu biasanya prosa fiksi itu bentuknya, kalau yang pendek namanya cerpen, kalian sudah pernah lakukan di kelas 2 ya. Sementara yang bentuknya lebih kompleks itu novel ya. Nanti kita akan bicara soal pengertian, ciri-ciri dan jenis novel, lalu pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, lalu penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan novelis, analisis dan kebahasan novel,
lalu perancangan novel atau novelet ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian kondisinya nggak pandemi nih ya, dan kondisi waktunya bisa berlarut, bisa dimanfaatkan, sebenarnya ujungnya kalian diminta untuk membuat novel ya. Tapi kakak kelas kalian juga belum bapak tuntut melakukan penulisan novel di tahun-tahun lalu. Tapi kalau kalian mungkin bisa menjadi sebuah tugas akhir yang baik ya, karena kalian di rumah ya, di rumah dan tidak terlalu banyak aktivitas. Saya rasa kalau saya nanti memberikan penugasan penulisan novel, sebenarnya kalian bisa ya. Oke, kita lihat materi kita. Ini PowerPoint-nya sudah disajikan di sini. Jadi kita bahas sebentar apa yang ada di dalam pembelajaran tentang novel ini ya. Oke, lanjut aja kita langsung ke pengertian dan ciri-ciri dan jenis novel. Novel itu adalah karya fiksi ya. Karya fiksi itu artinya karya yang berdasarkan rekaan buatan seseorang dan bukan cerita sejarah atau cerita kejadian nyata ya yang dituliskan ya. Sebuah karya fiksi yang ditulis secara naratif dengan bentuk tulisan narasi ya, ada urutan waktu kronologis, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner ya. Ciri-ciri novel yaitu memiliki lebih dari satu alur cerita. Misalnya kalau kamu nonton baca cerpen, biasanya tokohnya si Susi. Si Susi mengalami masalah, lalu si Susi akhirnya menemukan puncak masalah, ada jalan keluar dan sebagainya. Itu selesai pada Susi saja. Sementara novel itu biasanya si Susi misalnya punya masalah, sementara dia punya teman yang bernama si Budi. Si Budi juga punya masalah serupa, ternyata si Budi punya bapaknya ada masalah sendiri, dan Susinya ternyata punya adik, adiknya ada masalah dengan bapaknya Budi, misalnya begitu ya. Jadi jelimet muter-muter, banyak tokoh-tokoh yang di situ berjalan. Nah, itu adalah contoh sebuah novel yang memiliki lebih dari satu alur, bukan cuma satu cerita aja, bukan kisah dari satu tokoh aja, tapi ada kisah dari beberapa tokoh. Lalu banyak tokoh yang memiliki lebih dari satu karakter, ya pastilah ya. Lalu temanya kompleks, tadi sudah saya katakan, latarnya bergerak ya, dia tidak berdiam di satu tempat saja. Lalu cerita disertai perubahan pada nasib tokoh hingga akhirnya tokohnya mengalami sesuatu ya. Nah, lalu jenis novel berdasarkan ceritanya ada novel fiksi dan novel non fiksi. Nah, novel non fiksi itu maksudnya novel fiksi tadi udah jelas ya, rekaan. Sementara yang non fiksi ini biasanya diangkat dari sebuah kisah nyata ya. Kalau kalian pernah nonton sebuah film yang dikatakan based on true gitu ya, atau diangkat dari kisah nyata, itu adalah masuk di jenis novel non fiksi biasanya, karena ya sebenarnya perpaduan ya antara fiksi dan non fiksi. Jadi antara suatu yang sebenarnya terjadi tapi ada unsur-unsur dramatis yang membuat ceritanya bisa menjadi lebih seru lagi gitu ya. Misalnya film Titanic nih, itu kan kisah nyata katanya. Kisah nyatanya adalah ada kapal yang katanya nggak bisa tenggelam bernama Titanic, akhirnya tenggelam. Tapi kita nggak pernah tahu, dan walaupun mungkin bisa diklaim, tapi kita nggak pernah tahu si Jack dan si Rose di film itu memang benar ada atau enggak, dan kalaupun benar ada apa begitu dramatisnya atau enggak, ya itu kan berdasarkan dari pengangkat cerita, penulis cerita ya. Nah itu jadi kalau kita novel sejarah yang kita bahas di bab 2 sama dengan yang novel non fiksi juga ya. Kalau berdasarkan genrenya ya, ceritanya ada yang romantis ya. Romantis tahulah ya, cinta-cintaan gitu ya. Biasanya yang romantis ini novelnya novel-novel populer ya, pop ya. Kisahnya ya biasanya dikenang orang lah ya. Lalu fiksi ilmiah ya. Fiksi ilmiah kita tahu ya, kalau kalian pencinta film ada istilah science fiction ya. Itu bahasa Inggris dari fiksi ilmiah. Horor ya, ceritanya menyeramkan. Entah kenapa horor ini adalah sebuah cerita yang menarik buat beberapa orang. Kalau saya sih enggak ya. Lalu komedi. Nah, terus ada juga komedi udah tahu ya, lucu ya.
lucu dan menghibur, lalu ada yang inspiratif yang memberikan pemikiran kepada penikmatnya bagaimana isi dari sebuah cerita tersebut. Lalu berdasarkan isi dan tokoh ada teen lead, ada chick lead, song lead, novel dewasa. Teen lead itu adalah istilah teen itu remaja ya, umur belasan gitu ya, novel buat para teen gitu ya, para teenager. Terus chick lead itu buat cewek-cewek gitu ya, kayak kalian tahu ada novel apa sih, serial cantik apa lagi ya, pokoknya tahulah. Kalau song lead ini istilah novel apa ya, bisa kalian cari sendiri lah. Novel dewasa, novel yang sifatnya dikhususkan bagi para orang dewasa, tapi ya oke lah, kalian udah dewasa, kalian anak SMA kelas 12, ada istilah dalam penulisan, dalam bahkan di dunia jurnalistik juga, bahwa tulisan yang menarik buat orang-orang pasti bumbunya dua, kalau nggak konspirasi bumbunya adalah seks ya. Nah itu sebuah cerita yang bukan sebuah usaha untuk mendapat pembaca ya, tapi nggak itu bukan hal yang wajib, itu hanya adalah salah satu hasil penelitian orang ya, bahwa memang kalau tulisan-tulisan yang seperti itu di dunia yang masih minim semangat baca, yaitu hal-hal kayak gitu yang buat menarik. Tapi masalah percintaan bahkan yang dibumbui dengan cerita seksual semacamnya ya, itu hanyalah sebuah kilas bagian dalam novel. Dan jangan kalian ketika membaca novel terus ketemu halaman itu dan kalian menjudge satu novel itu novel porno gitu ya, karena beberapa novel memang mencantumkan ada kisah seperti itunya ya, kisah seperti itu, dan itu hanya bagian kecil, bukan seluruh cerita. Kalau seluruh ceritanya kayak gitu, itu bukan genre bacaan yang pas buat kalian lah ya, buat pelajar. Tapi kalau ditanya ada apa enggak yang begitu Pak, yang tujuannya untuk itu, ya memang ada. Tapi ya yang mau kita pelajarin bukan yang itu, kita pelajarin novel yang umum ya, novel yang memang masih cocok dan perlu untuk kita pelajari ya. Lanjut. Oh iya, tentang pandangan sekarang bagian B, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, dalam novel nanti dalam cerita yang digulirkan sama pengarang, kita bisa mengerti pandangan-pandangan hidupnya. Nah, kalau kita mau membaca novel, kita juga harus punya pikiran terbuka ya, pemikiran terbuka, dan kita nggak boleh menggunakan nilai yang kita punya saja. Mentang-mentang keluarga kita religius dan kita baca, terus kita sepanjang bacaan kita merasa tulisannya ini bertentangan dengan kita, ya kita jadi nggak mengetahui makna dari tulisannya si penulis dan apa tujuannya ya. Tapi kan ketika kita mempelajari novelnya atau tulisan dari seseorang, kita juga mencoba memahami maksud dan apa sih yang mau disuarakan sama si pengarang dalam tulisannya gitu ya. Dan ada penafsiran pandangan pengarang dalam novel itu juga perlu kita pikirkan. Misalnya ada novel yang menyangkutkan dengan sebuah kisah sejarah, lalu dia pasti akan menuliskan pandangannya lewat tokoh yang ada dalam novel tersebut. Apakah itu ya, setidaknya novel itu bisa membuka mata kita juga bahwa ketika hal itu terjadi, ternyata ini adalah sebuah kemungkinan yang mungkin terjadi, dan kondisi yang kondisinya digambarkan dalam novel itu membuat kita makin mengerti tentang suatu peristiwa gitu ya. Misalnya Bapak pernah baca ceritanya Umar Khayyam misalnya ya, yang di Jalan Menikung atau yang di Para Priai, Bapak lupa, itu cerita tentang waktu pembantaian yang sekarang lagi ngetren ya, pembantaian PKI itu yang ngetren karena habis bulan September.
Ya setidaknya ketika Bapak baca, Bapak tahu di sana ya memang waktu itu penumpasan PKI banyak orang yang dihukum mati, tapi banyak juga orang-orang partikelir gitu ya. Jadi tentara partikelir juga. Partikelir itu artinya sok-sokan gitu ya. Kita nggak kenal, kita bukan tentara, kita bukan penghukum, tapi karena kita punya jalan untuk menghukum, kita bisa fitnah orang dan kita bisa membuat orang yang tadinya nggak salah jadi salah dan akhirnya ikutan terbunuh dalam penumpasan PKI waktu itu misalnya ya. Bapak tahu dari mana? Nah, ketika membaca novel-novel yang berkenaan dengan tahun-tahun tersebut. Walaupun bagaimana sejarah dan kebenarannya, nah itu dia ya. Bapak hanya memahami salah satu pandangan dari cerita itu berdasarkan pandangan penulis. Untuk mengetahui mana yang sebenarnya ya kita lebih banyak tahulah tentang kondisi tersebut ya. Dari berbagai sisi, bukan dari satu sisi aja ya. Karena seperti waktu kita belajar novel sejarah, Bapak pernah bilang ya di film Braveheart itu, filmnya Mel Gibson, ada kata-kata pembuka film itu bagus banget ya. Sejarah itu ditulis oleh pemenang gitu ya. Jadi apapun yang terjadi mungkin kita tahunya sejarah begini karena cerita sejarah yang berjalan itu karena yang menceritakannya pemenang. Sementara mungkin yang benar-benar benar orangnya udah mati, ya kita nggak pernah tahu. Misalnya ada penjahat melakukan kejahatan terus dia membunuh seseorang yang baik, terus dia nyeritain kisahnya sendiri, kan kita nggak pernah tahu bahwa kisah yang sebenarnya bagaimana. Tapi kita mengikuti cerita berdasarkan apa yang diomongin orang yang masih hidup gitu ya. Nah itu dia ya. Jadi kita harus tahu sebuah cerita dari berbagai sisi. Tapi kalau kita nggak tahu ya maksudnya kita nggak dapat sisi-sisi lain, ya setidaknya kita hanya cukup tahu dan tidak usah menjustifikasi atau merendahkan siapapun berdasarkan cerita yang baru kita tahu dari satu sisi ya. Tapi kita harus ya sekadar tahu. Kalau misalnya mau lebih tahu bisa lihat cerita-cerita yang dari orang-orang lain gitu ya. Kalau nggak ada cerita-cerita orang lain ya cukup tahu aja, dan sebaiknya nggak usah banyak bersuara, banyak cincong istilahnya ya. Padahal kita baru punya pemahaman sedikit gitu ya. Yang baik itu orang yang ngomong itu yang memang benar-benar paham dan benar-benar mengetahui sebuah peristiwa. Oke, pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifiknya. Ini seperti yang tadi Bapak katakan, cara penulis memahami sesuatu ya terhadap sebuah peristiwa gitu ya. Seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu. Cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki ya. Nah, kalau novelnya novel realis, dia ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang science fiction memang kadang-kadang ceritanya ya semi-semi dongeng ya, karena kadangkala kita misalnya baca novel Hunger Games gitu, masa sih ada dunia yang seperti itu bukan di bumi misalnya gitu ya, atau mungkin itu imajinasi seseorang, ya itu nggak apa-apa ya. Bukan berdasarkan kehidupan, tapi bukan berdasarkan masyarakat, tapi sedikit banyak ada hal-hal yang terjadi di masyarakat diangkat juga di dalam cerita yang ceritanya nggak seperti masyarakat alamin gitu ya. Langkah-langkah untuk menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yaitu membaca. Nah, membaca keseluruhan isi novel. Nah, ini yang sering saya bilang, jangan kalian membuat sebuah justifikasi atau penghakiman ya, atau memberikan penilaian berdasarkan katanya-katanya, tapi nikmati dulu semuanya secara full, secara isi, baru kalian bisa bicara gitu. Jangan cuman karena katanya si Anu begini, baca sekali aja sebenarnya dikatakan masih kurang ya. Kita harus memahami isi novel secara mendalam. Lalu kita juga tahu biografi dan kehidupan pengarang. Kita harus tahu juga pengarangnya pantesan aja nulis begitu. Ternyata dia pernah begini, pernah mengalami ini. Oh, dia dari golongan ini dan sebagainya. Itu perlu kita ketahui karena latar belakang si pengarang sedikit banyak akan mempengaruhi isi-isi dan pandangan cerita tokoh dalam novel yang kita baca. Lalu mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Ya,
Jadi misalnya kayak kalian pernah nonton Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi itu kan punya 4 buku ya, Laskar Pelangi. Lalu ada Sang Pemimpi, ada Eden Sor dan ada Maria Makarpov. Kalau kalian baca tuh di situ si tokohnya punya temen yang namanya Arai ya. Kalau nggak salah nama tokoh utamanya siapa ya? Ikal ya, Ikal punya teman namanya Arai, dan kalau kamu nikmati ceritanya, sebenarnya Ikal dan Arai itu adalah si Handrea Hirata itu sendiri, tapi dia membelah dirinya dalam 2 tokoh gitu. Yang satu tokohnya yang lurus banget kayak si Arai, yang satu yang tokohnya jadi si Ikal yang yang penasaran dan sebagainya. Tapi itu untuk membuat sebuah jalinan cerita. Dan kalau kita baca novel itu, karena ternyata Andre Hirata adalah orang Melayu ya, dan dia ceritain tentang kehidupan orang Melayu, dan sedikit tulisannya memberikan kritikan kepada orang-orang Melayu di sana ya. Tapi kritikannya versi dia aja, dia nggak menuntut orang Melayu harus seperti itu. Misalnya sebuah cerita yang diangkat sama dia itu yang kebiasaan yang dilakukan oleh orang Melayu ketika ketika pulang kerja ke rumah itu naruh mandi, habis mandi balik lagi ke warung, nongkrong di warung kopi, ngobrol-ngobrol. Ternyata ya memang kejadian bukan cuma di Bangka Belitung, di Sumatera juga sekitarnya saya dapati begitu. Itu nilai budaya yang mau diulas sama dia. Orang habisin banyak waktu di warung kopi, sementara sebenarnya kopi sebenarnya bisa diseduh di rumah sendiri gitu ya. Tapi itulah budaya orang Melayu, suka ngumpul gitu. Makanya nggak heran kalau kita tahu ya ketika di kota-kota besar banyak tempat buat nongkrong ya itu ya, karena dari kehidupan warga di orang Indonesia, orang Melayu pada umumnya juga emang pada suka nongkrong ya. Cuma kalau mau nongkrong di tempat yang wah kan tentu juga wah juga uangnya ya. Oke, lanjut. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Interpretasi atau pemahaman terhadap pandangan pengarang kita perlu tahu. Lalu kita bisa sajikan juga hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang dari novel yang kita baca. Jadi sebenarnya kalian nanti tugasnya adalah membaca novel dan mencoba menerka-nerka pandangan penulis tentang suatu hal gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi itu adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu atau tafsiran ya. Cara kita memahami ya. Lalu penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat tentang hasil dari tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulis. Jadi kita bisa mengulas ya. Sebenarnya lanjutannya nanti adalah ke arah pembicaraan soal resensi dan kritik sastra ya di bab-bab selanjutnya ya. Lalu langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi adalah membaca isi novel sama kayak tadi, menginterpretasi pandangan pengarang, lalu memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang dalam kehidupan di novel yang dibaca ya. Oke, kalau unsur pembangunan novel, pastikan unsur intrinsik dan ekstrinsik kembali kita ulas ya. Unsur intrinsik kita tahu PLATASG atau Platas G ya. P penokohan, L latar ya, di mana terjadi peristiwa, tokohnya siapa aja, antagonisnya siapa, protagonisnya siapa, tritagonisnya siapa, lalu alur, maju atau mundur dan sebagainya, itu sudah pernah dijelaskan di waktu yang lalu. Temanya apa, amanat cerita apa, sudut pandangnya bagaimana, dan G-nya gaya bahasa yang dipakai. Sementara unsur ekstrinsik itu adalah latar belakang si pengarangnya, apakah si pengarangnya punya latar belakang keagamaan, latar belakang adat istiadat tertentu yang mempengaruhi isi atau yang ada dalam kisah cerita ya. Unsur intrinsiknya ini sudah kita bahas barusan. Lalu unsur ekstrinsiknya adalah nilai-nilai biografi pengarang dan situasi dan kondisi. Unsur kebahasaan, nah ini adalah majas ya. Majas, nanti kita akan bicara satu materi tersendiri tentang majas di minggu-minggu depan ya, yaitu majas perbandingan, majas perulangan, pertautan, pertentangan, penegasan dan sebagainya ya.
nanti akan Bapak ulas tentang macam-macam majas, tapi kalian harus tahu yang pasti tentang novel dan memikirkan kemungkinan dapat tugas membuat novel ya. Jadi kalau kalian mau membuat novel, di sini sudah diberikan rancangannya. Contohnya adalah langkah-langkahnya, kita punya tokoh dulu, siapa tokoh-tokohnya, terus kita punya ide cerita dulu. Nanti akan bagaimana, lalu dikembangkan ide-ide cerita tersebut, lalu memperhatikan dan mengait-ngaitkan antara unsur kebahasaan supaya saling tertahu cerita-cerita yang sudah kita susun, dan kita baru tulis, dan setelah jadi kita siapkan sebuah judul, baru kita susun semua, jadilah sebuah novel ya. Oke, itulah dia kulit dari bab kita yang kelima ini. Silakan tugasnya untuk hari ini seperti biasa, buat catatan sendiri ya, buat mind mapping sendiri atas apa yang saya uraikan tadi, difoto, dikirimkan ke WA grup ya. Silakan lakukan absen seperti biasa. Nanti Bapak masukin di YouTube ya, nanti masukin ke kolom komentar absennya dan tulis nama kelasnya ya, kelas IPA atau kelas IPS, walaupun kalau kelas 12 Bapak udah tahu yang IPA siapa, yang IPS siapa, tapi nggak apa-apa ya. Oke, itu aja yang Bapak mau sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Nanti di hari ke depan Bapak masih mau mau menjelaskan tentang majas salah satunya ya, dan bagian lebih mendalamnya tentang novel. Tapi yang pasti kalian sudah tahu kan apa yang namanya novel ya, bentuknya apa ya. Dan ini yang bingungnya ya, masih ada loh kelas 12 ketika disuruh bawa novel ke sekolah, bawanya buku Kiat Sukses Meraih Mimpi dan sebagainya. Itu kan bukan buku novel, disangkanya buku asal tebal itu novel. Itu kalau mau yang begitu berarti nggak tahu sama sekali ya. Nah, yang pasti yang Bapak harap sekarang kalian udah tahu apa itu novel, apa guna dan fungsinya, dan apa yang bisa kita gali dari sebuah novel. Nanti bagaimana bentuk akhirnya, apakah Bapak akan menugaskan pembuatan novel atau hanya meminta kalian membaca, nanti Bapak sampaikan di waktu mendatang ya. Ya udah, sekian dulu, terima kasih atas latihannya. Bapak ucapkan terima kasih lagi. Tetap belajar, tetap semangat walaupun di rumah, dan jaga kesehatan ya. Jangan keluar-keluar. Apa yang diminta sama pemerintah kita lakukan saja, dan kita semuanya berdoa supaya masalah pandemi ini bisa segera berakhir, dan semoga di awal semester depan nanti kalian sudah bisa bersekolah kembali ya. Ya udah, terima kasih. Tetap belajar ya, semangat ya.